Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Halo everyone, perkenalkan nama aku Najwa Rodatoliana, semester 4 dari Prodi Ekonomi Syariah. Berbicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, kalian pernah kepikiran gak sih gimana Islam mengatur ekonomi dimulai dari jual beli, zakat, sampai larangan-larangan riba? Ternyata itu semua udah diatur dari ribuan tahun yang lalu. Kita bahas secara singkat sejarah pemikiran ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Pemikiran ekonomi Islam dimulai sejak pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, tapi mulai berkembang pesat pada zaman dinasti Umayyah dan zaman dinasti Abbasiyah. Contohnya, Abu Yusuf, penasehat ekonomi Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menulis kitab Al-Kharaj yang membahas pajak dan keadilan fiskal. Lalu ada juga Imam Al-Ghazali yang bilang kalau ekonomi itu sangat penting buat menopang ibadah. Dan tentu aja Ibnu Khaldun, dia menulis Muqaddimah ngebahas pajak, perdagangan, dan pentingnya produktivitas dalam pembangunan. Sayangnya, setelah abad ke-14, pemikiran ekonomi Islam sempat stagnan. Kolonialisme, lemahnya kekuasaan Islam, dan dominasi ekonomi Barat bikin perkembangan ilmu ini terhambat. Tapi bukan berarti hilang, ilmu fikih tetap dijaga meski pembahasan ekonomi belum berkembang. Memasuki abad 20, pemikiran ekonomi Islam bangkit lagi. Tokoh seperti Maulana Maududi dan Muhammad Baqir Al-Sadr mulai menulis tentang ekonomi Islam sebagai alternatif dari kapitalisme dan sosialisme. Lalu ada Umar Chapra dan Monzer Kaf yang fokus pada kebijakan makroekonomi, keuangan Islam, dan keadilan sosial. Mulailah muncul lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, zakat modern, dan instrumen keuangan seperti sukuk. Sejarah pemikiran ekonomi Islam menunjukkan bahwa Islam punya sistem ekonomi yang lengkap, adil, relevan sampai hari ini. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan pemikiran itu, mengembangkan dan menerapkannya di dunia nyata. Karena ekonomi Islam bukan cuma teori, tapi juga jalan menuju keberkahan. Sekilas tentang sejarah singkat pemikiran ekonomi Islam. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.